Kasus Ibu Saini di Serang, Banten dan juga razia warung makan di Kota Padang, Sumatera Barat dinilai banyak kalangan sebagai imbas dari ketidakpahaman kepala daerah dan jajarannya terhadap konsep dan legal formal dari peraturan daerah itu sendiri. Oleh karenanya di tataran pelaksanaan tak heran jika seringkali menimbulkan gesekan dengan publik. Benarkah hipotesa tersebut? Atas bagaimana seharusnya menempatkan sebuah perda yang berkekuatan hukum dengan sebuah instruksi kepala daerah yang lebih bersifat himbauan. Kami akan mengulasnya bersama Zainud Tauhid, Ketua Bidang Hukum dan Perundangan Majelis Ulama Indonesia yang juga anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi P3, dan Joharmansyah H. Johan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Bapak-bapak, selamat malam. Malam, Mas. Malam, Mas. Baik. Kalau kita melihat ini, terserah Bapak siapa yang terlebih dahulu. Apa yang terjadi dengan Bu Saini ini sebenarnya sesuatu yang wajar atau tidak? Ya kalau saya lihat begini, itu di dalam praktek selama ini, pada bulan Ramadan ada himbauan dari kepala daerah agar menghormati orang yang berpuasa. Nah, lalu himbauan itu biasanya dilakukan penegakannya. Siapa yang melaksanakan penegakannya? Satpol PP. Di kasus Bu Saini itu Satpol PP di Kota Tangerang ya. Nah, lalu Satpol PP agak berlebihan karena dia sampai menyita barang dagangan. Seharusnya cukup memberikan teguran dan peringatan kepada beliau, tidak langsung menyita dan membuat efek jerah begitu barangkali karena ada instruksi dari atasannya. Oh, tapi ada tahapan, selalu ada tahapan. Tidak bisa main angkut barang orang saja. Dan walaupun sudah ada himbauan juga kan Pak yang ditempel itu, asumsinya itu sudah merupakan bagian dari tahapan. Iya, itu baru pengumuman. Tapi pengumuman itu harus juga setelah kita dapati misalnya Satpol PP ya, ternyata ada yang melanggar, lalu kemudian dia harus memberikan teguran dan peringatan. Pak Zainud bagaimana? Iya, perda ini kan sudah berlaku dari tahun 2010 ya. Artinya selama ini perda itu tidak ada masalah. Dan dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya juga tidak menimbulkan gesekan dan juga kegaduhan seperti yang sekarang ini. Atau mungkin ini karena muncul di media saja. Sebelumnya Ibu Saini sebenarnya potret seperti Ibu Saini ini banyak, tapi kebetulan yang masuk ke media baru di tahun 2016 ini, dan Bu Saini kebetulan terpotret media. Mungkin nggak itu Pak? Ya bisa jadi seperti itu ya. Tapi selama ini yang justru dikhawatirkan itu kan yang sering melakukan tindakan-tindakan seperti itu kan bukan dari aparatus pemerintah, tapi juga dilakukan oleh kelompok lain. Ormas gitu misalnya. Ya saya kira kalau misalnya itu kan sering menjadi polemik kan begitu. Baik. Kita juga telah tersambung melalui telepon, ada Bapak Firdaus Ilyas, Kepala Satpol PP Kota Padang yang juga di daerahnya berlangsung razia tempat makan pada siang hari. Begitu ya Pak Firdaus? Iya betul Pak, betul. Ya. Pertanyaan saya, ini perda atau imbauan Pak? Ini perda Trantibum. Di samping itu juga ada imbauan Bapak Wali Kota Padang, edaran dalam bentuk untuk menertibkan orang yang berjualan atau makan siang di tempat-tempat umum gitu. Jadi perdanya sendiri sudah ada. Tercatat tahun berapa Pak sudah mulai diberlakukan perda ini? Iya, perda 11. Ya, memang perda kita sudah lama juga, tapi kita kan lebih memfokuskan ke edaran Bapak Wali Kota. Karena edaran ini dimulai tanggal 1 Juni yang lalu. Dan itu edarannya berisi termasuk juga sanksi. Jika tetap membuka maka akan disita dan seterusnya begitu. Iya, sanksinya kepada Trantibum kita yang nomor 11 tahun 2005 itu, karena kita juga bisa dipiringkan orang itu ke pengadilan begitu. Oke, ini masuk delik pidana ringan. Iya, delik pidana ringan. Hukumannya apa Pak? Apa? Hukumannya apa? Ya, kalau kita lanjutkan ke pengadilan, ya, hukumannya kalau di perda kita itu denda 5 juta atau kurung setinggi-tingginya 3 bulan, begitu. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, mari kita simak informasi pengantar terkait dengan dialog kita malam hari ini.
Razia yang dilakukan Satpol PP Kota Serang pekan lalu terhadap puluhan warung makan termasuk milik seorang ibu yang bernama Saini sontak mendapat perhatian masyarakat. Tak terkecuali para politisi bahkan Presiden Republik Indonesia. Peristiwa tersebut mengundang ketidaksimpatikan masyarakat terhadap aksi Satpol PP. Namun Satpol PP menekankan aksi razia dilakukan dalam rangka menjalankan peraturan daerah sebagaimana yang dilontarkan oleh Kepala Satpol PP Kota Padang. Dan semua yang kita lakukan ini tidak lain adalah untuk menertibkan, menyamankan orang berpuasa di Kota Padang. Di samping tugas kita penegak perda. Persoalan membedakan antara surat edaran atau instruksi kepala daerah yang bersifat imbauan dengan peraturan daerah memang masih kerap terjadi di banyak daerah. Padahal pemerintah daerah disebut-sebut baru dapat memberlakukan sebuah perda setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengakui memang masih ada sejumlah peraturan daerah yang dikeluarkan tanpa ada koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Untuk menindaklanjuti peristiwa ini, Mendagri berjanji akan mengkaji peraturan-peraturan daerah yang bermasalah dan dianggap diskriminatif. Selain itu, Mendagri akan mengimbau kepala daerah untuk lebih cermat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan. Kami akan membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk lebih cermat, lebih sensitif terhadap kebijakan-kebijakan kepala daerah. Apakah itu surat edaran, apakah itu instruksi bupati wali kota, atau peraturan gubernur bupati wali kota, atau perda apapun yang bernuansa mengganggu kemajemukan bangsa, menyangkut toleransi, itu harus hati-hati. Benarkah dinamika penerapan surat edaran kepala daerah yang diberlakukan seperti sebuah perda adalah buah euforia otonomi daerah sekarang ini? Mengapa banyak perda yang bermasalah sejak dari konsep, proses pembentukan hingga implementasi? Ais Honesty, CNN Indonesia. Baik, kita lanjutkan Pak Zainud Tauhid. Ini kan dari sisi hukum agamanya sendiri, apakah memang ada dalil yang bisa dipakai untuk memungkinkan adanya perda serupa? Pertama yang harus difahami dalam ajaran Islam terkait dengan pelaksanaan puasa itu kan ada ruang, ada diskresi yang diberikan kepada umat Islam untuk dikecualikan Tidak berpuasa. tidak berpuasa. Misalnya orang yang sedang bepergian, orang sakit, orang hamil atau menyusui, dan juga ya tentunya kita juga tahu bahwa kewajiban itu tidak diberlakukan untuk yang non Muslim karena dia bukan mukallaf Nah, jadi sesungguhnya dalam Islam sendiri ya ada memang pengecualian yang itu boleh tidak dilakukan berpuasa oleh orang-orang yang tadi disebutkan. Artinya penerbitan perda serupa berlebihan? Nah, perda sesungguhnya dia kan merupakan produk kearifan lokal yang memang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atau memberikan terhadap masyarakatnya, begitu kan, dan itu saya kira diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pemerintahan daerah itu ada kewenangan pemerintahan daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah yang itu memang menjadi sumber hukum yang harus ditaati dan diimplementasikan di masyarakat itu. Ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini Pak Johar Mansyah Johan. Gitu ya. Tadi dikatakan, ya ini kalau misalnya Pak Zainud Tauhid mengatakan tadi, aturannya sebenarnya lebih toleran begitu, aturan agama. Tapi perda merupakan kewenangan pemerintah daerah masing-masing terkait dengan kearifan lokal dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tarik ke belakang ketika Bapak menjabat sebagai dirjen, banyak Pak
apa namanya perda semacam ini? Oh iya, banyak sekali. Nah itu kita sebut dengan kategori perda Bermasalah. Iya, perda bermasalah. Oke. Lalu ada masalahnya masalah pekat ya, penyakit masyarakat, minum-minum, prostitusi, jualan di bulan puasa, gitu ya. Itu masuk kategori itu. Nah, perda-perda semacam itu memang ada potensi untuk dibatalkan kalau dia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Baik. Ya, jadi kita pernah membatalkan. Nah, hanya memang dari waktu ke waktu kan terus berlangsung sehingga sekarang ada ribuan kan, 3.000 lebih. Ada perda yang bermasalah itu. Pak Firdaus masih bersama kami, Pak. Masih Pak, masih. Pak, warung makan itu sejak tahun 2005 kalau begitu. Kalau misalnya terbitnya perda itu sejak 2005, maka sejak 2005 di Kota Padang, warung makan sama sekali tidak boleh buka sampai maghrib menjelang sahur, begitu, menjelang imsak. Betul Pak. Jadi begini, warung makan ini jangan dibayangkan warung makan yang sudah punya tempat permanen. Ini warung makan yang banyak tumbuh di kota ini. Dadakan itu namanya, kalau istilah kami di Padang itu adalah warung-warung kelambu gitu. Yang didirikan, ditutup kiri kanannya dengan spanduk-spanduk lah. Semi permanen lah kira-kira begitu. Ya, bisa dibongkar aja, bisa dibuka gitu. Ada juga warung makan yang sudah selama ini menjadi rumah makan resmi, nah, ditutup aja dari luar itu, terus dibuka aja pintunya dikit. Oke. Hal-hal yang seperti itu tidak boleh sama kita itu. Yang jelas kita harus bersihkanlah Kota Padang ini dari orang-orang yang mengganggu orang yang sedang puasa begitu. Ini Makanya sebenarnya tadi masalahnya apakah rumah makannya yang tidak layak karena semi permanen atau karena mereka buka di bulan puasa siang hari? Ya, kita kan tadi sudah sampaikan Pak, semua rumah makan, apakah itu yang permanen atau Semua yang tidak dirazia. permanen, warung kelambu, apalah namanya, tidak boleh berjualan pada siang hari, kecuali jam 5 sore boleh buka. Oke. Kalau ada orang yang buka dia jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 itu, kita harus tertibkan. Karena kita sudah melaporkan atau menyampaikan dalam bentuk edaran, tertulis, himbauan Pak Wali juga, kami dari Satpol PP, bahwa kita sudah sepakat tidak melakukan makan pada siang hari. Baik. Di depan umum. Tapi kami melihat gambar ini di layar CNN Indonesia di mana ada sejumlah restoran lebih permanen tempatnya. Pasti ada izin dan lain sebagainya. Masih tetap buka di bulan suci Ramadan pada siang hari. Gerai-gerai restoran cepat saji yang cukup besar dan reputable begitu tetap bisa beroperasi. Kalau seperti rumah makan yang Bapak sebutkan itu buka, tapi orangnya tidak ada di dalam. Yang kita beri izin itu ada di daerah Pondok namanya, daerah CNS. Itu kita beri 3 atau 4 rumah makan yang boleh buka, dan di depannya harus ada spanduk rumah makan non muslim gitu. Nah ini boleh, yang ini boleh. Apa kualifikasinya boleh dan tidak bolehnya? Ini kan artinya mereka bisa beroperasi nih Pak pada siang hari. Ya, inilah bentuk kita saling menghargai. Kebetulan yang di daerah Pondok itu kan hampir 80% non-muslim. Kita tidak bisa juga menutup rumah makan di sana. Tetapi tidak semua rumah makan yang selama ini di daerah itu buka. Paling-paling 4 lah yang memang sudah kita rekomendasikan agar di depan rumah makan itu dibuat spanduk seperti yang saya sebutkan tadi itu rumah makan non-muslim. Kalau ada orang-orang kita, katakanlah orang-orang muslim yang masuk ke situ, secara hubungan dia dengan agama ya itu sudah jelas dia sudah lari itu kan. Tapi kita temui mereka di sana juga kita bawa, kita tertibkan. Dan kalau perlu orang yang berjualan itu juga kita beri sanksi. Kita kan harus tahu juga. Orang itu kan kenal ini orang muslim. Berarti ini sekarang urusannya Satpol PP sudah masuk ke ruang privat, orang berpuasa atau tidak berpuasa begitu Pak ya? Oh ya, itu kan mengganggu orang itu Pak. Kita tidak bisa, Padang ini harus bersih, harus nyaman. Tidak ada orang makan siang. Kalau sudah dikatakan oleh agama itu tutup, ya tidak boleh orang makan ya kita tutup. Oke. Kita harus tegas Pak. Ada aturan agama seperti itu Pak, harus tutup di siang hari selama bulan Ramadan begitu ya?
Ya, ini yang sudah Bapak harus tahu. Kita ini karena orang Muslim, sudah jelas dikatakan tidak ada makan pada siang hari. Masa orang ada makan siang hari, buka warung, kan tidak menghargai orang itu, Pak. Baik. Kecuali yang saya sebutkan tadi, himbauan Pak Wali Kota, bahwa di daerah-daerah tertentu kita beri kesempatan. Baik, Pak Zainud Tahid bagaimana tanggapannya? Ini kan urusannya sudah mulai masuk ke ranah agama. Iya, sebenarnya dalam kaitan ini pemerintah ketika memang dia sudah menerbitkan perda itu kan harus dilaksanakan. Iya. Karena perda kalau tidak dilaksanakan itu kan artinya ya perda itu tidak memiliki manfaat apa-apa. Hanya memang dalam implementasinya saya kira ada kebijakan-kebijakan yang saya kira ya disesuaikan dengan kondisi-kondisi. Kalau tadi misalnya dari Satpol PP Kota Padang misalnya menyebutkan ada beberapa wilayah yang memang diberikan ruang untuk itu. Ya, saya kira itu adalah sebuah bentuk ya kebijakan yang itu diambil begitu kan. Tapi kalau misalnya juga di kota lain ya mungkin beda begitu kan. Misalnya dia tetap diperbolehkan tapi dengan tidak secara provokatif begitu ya. Jadi memang sangat variatif sekali dalam implementasi di lapangan itu. Kalau ada orang Muslim itu Pak Firdaus kata-kata dia, ada Muslim yang masuk ke dalam, kedapatan dia Muslim dan dia beli dan dia makan, itu dibawa sama Satpol PP? Ya pasti kan dia punya alasan untuk kenapa dia tidak berpuasa kan. Ya tadi ada beberapa. Ada hak nggak maksudnya Satpol PP melakukan itu? Karena itu ini kan ruang pemerintah masuk ke ruang privat nih. Kita kan bukan negara agama begitu. Ya betul, kita bukan negara agama. Mungkin ya pendekatannya adalah pendekatan persuasif kan. Boleh saja dia ditanya gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada alasan-alasan yang cukup baik menurut syar'i maupun menurut ketentuan yang ada, saya kira tidak ada masalah. Ya. Pak Firdaus? Ya. Sampai sejauh ini berapa orang yang sudah dirazia makan siang hari dan dia Muslim? Apa yang dilakukan kemudian oleh aparat Bapak terhadap orang-orang seperti ini? Ya, kita memberikan arahan lah, pengarahan, pembinaan. Nggak boleh. Walaupun secara agama mereka sudah masuk ke wilayah yang tidak bagus. Dia baca di situ, rumah makan Muslim. Dia masuk ke situ, berarti kan sudah menggadaikan agamanya. Kita beri arahan, bukan masalah dia lapar atau dia sakit, kan bisa saja dia pergi pulang ke rumah, ya kan? Tapi ruang itu diatur, itu juga merupakan domain Satpol PP untuk mengatur itu. Bukankah agama itu urusan privat, Pak? Kita kan termasuk pembinaan, Pak. Bagaimana kita mengarahkan orang supaya lebih baik? Karena kita juga dituntut untuk itu. Ya. Jadi kita dengan cara persuasif, Pak. Ya, pasti dengan cara persuasif. Bagaimana, Pak, di domain di ruang itu sampai sejauh itukah boleh aparatur pamong praja melakukan kerjanya? Yes, Satpol PP itu fungsinya adalah penegakan perda. Jadi perda ini mengatur soal larangan-larangan, pembatasan-pembatasan. Maka dialah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah melaksanakan penegakannya. Nah, jadi kalau penegakan tentu harus sesuai dengan norma, dengan aturan-aturan yang ada di perda. Jadi kalau tidak tercantum di perda, lalu Satpol PP melakukan penegakan, itu dia melampaui kewenangannya, ya kan? Bisa saja disoal oleh orang itu, oleh orang yang terkena pembinaan, katakanlah begitu ya kan? Bisa saja kalau perdanya kan mengatur rumah makan, Pak ya, bukan orang yang makan pada siang hari, Muslim yang makan pada siang hari, begitu kan, Pak? Pak Firdaus? Halo? Ya, perda yang dibuat di Padang itu mengatur operasi warung makan, bukan apakah Muslim boleh atau tidak boleh makan pada siang hari. Ya, warung makan sama orang yang makan gitu. Orang yang makan juga diatur. Yang warungnya pun juga akan kita beri sanksi. Betul. Makanya kita tutup warungnya. Karena kita sudah sampaikan edaran, sudah sampaikan himbauan. Dan sudah sepakat kalau masih buka, kita akan tutup. Nah, jadi intinya, orangnya juga, makannya sama orangnya juga harus kita tegakkan gitu. Muslimnya,
orang beragama Islam di perda tersebut secara letterlek dijelaskan tidak boleh makan, jika makan akan mendapatkan sanksi ABC misalnya begitu. Iya, kita sebutkan itu pointer-pointernya itu. Nah, di dalam perdanya ada, Pak? Ya, jadi kita itu dalam himbauannya, Pak, kan juga ada dilampirkan. Kalau perda kan ada tambahan himbauan Pak Wali Kota, supaya harus kita tertibkan orang yang berjualannya, termasuk orang yang makannya begitu. Sampai sejauh ini langkah yang dilakukan adalah penyitaan, bukan yang pertama adalah himbauan terlebih dahulu, misalnya begitu. Oh ya, imbauan dulu Pak. Imbauan sebelum puasa, kita kirim edaran. Diberi pemberitahuan. Ketika bulan puasa mereka berjualan, mereka langsung ditindak begitu. Ditutup. Bagaimana, Pak? Ketika mereka tetap berjualan setelah himbauan sebelum bulan puasa, mereka akan ditindak. Barangnya akan disita dan warungnya ditutup. Iya, kita tadi sudah kita sita, banyak makanan-makanan kita bawa, terus ada kursi dan mejanya juga kita bawa, karena 2 hari sebelumnya kita sudah datang juga ke situ. Untuk kita memberitahu. Ingatkan, jangan mengganggu orang. Kan kita beda nih Pak, Ya. Padang ini. Kita semuanya ingin tidak ada gejolak-gejolak, orang makan terus warung di sana buka, kan mengganggu orang Pak. Jadi kalau yang kami amankan termasuk makanannya, meja dan kursinya yang di warung-warung kelambu itu. Baik, dalam kacamata Pak Johan, ini perda yang sehat atau perda yang bermasalah? Nanti dijawabnya Pak, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Halo? Masih. Baik, kita lanjutkan. Sekali lagi, dialog malam ini tidak berusaha untuk memberikan judgement, menghakimi dan mengadili, tapi kita melihat secara proporsional saja. Karena itulah yang ingin kita lakukan sesungguhnya, menempatkan segala sesuatunya secara proporsional. Pertanyaan saya tadi Pak Johan, perda yang ada di Padang ini, kalau hitung-hitungan Bapak sebagai orang yang pernah menjadi pengelola otonomi daerah, ini bermasalah nggak? Bermasalah. Bermasalah? Iya. Oke. Jadi perda itu sebetulnya dasarnya adalah urusan pemerintahan. Bukan yang urusan diserahkan oleh pusat kepada daerah. Lalu berdasarkan itu pemerintahan daerah membentuk regulasi yang namanya peraturan daerah. Nah, regulasi itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.
Nah, jadi kalau dia bertentangan dengan segala macam itu, maka dia dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau Perda Kota Padang ini gubernur bisa membatalkannya. Seharusnya gubernur bisa. Seharusnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kalau dia bertentangan dengan kepentingan umum. Faktanya perda ini bertahan dari tahun 2005 sampai sekarang, berarti sudah sekitar 11 tahunan berlakunya. Itu dia tadi, apakah betul ada rincian-rincian pengaturan tentang orang, ya kan, yang bisa diberi sanksi, ataukah itu improvisasi dalam penegakan perda oleh Satpol PP. Nah, makanya ini barangkali bagusnya gubernur melakukan evaluasi terhadap perda Kota Padang. Kalau menurut Pak Johan yang merupakan Dirjen Otonomi Daerah, mantan Dirjen Otonomi Daerah, perdanya bermasalah nih Pak Firdaus. Ya begini Pak. Jadi kita harus lihat juga kembali kepada edaran. Ini edaran Pak Gubernur juga bunyinya tidak boleh ada makan pada siang hari. Oh, Gubernur juga sejalan ya. Pak Wali Kota juga seperti itu ke edarannya. Jadi kita harus lihat juga Pak. Kita di samping menindaklanjuti penegak perda, juga kita harus mengamankan edaran dan himbauan Gubernur dan Pak Wali Kota. Jadi kalau kita bicara perda terus Pak, tentu Bapak lah yang lebih paham kan. Sekarang kita ada edaran. Apakah edaran ini tidak kita tindak lanjuti? Apakah tidak kita amankan? Ini perlu juga kita bicarakan Pak. Karena ini edaran Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Kalau Pak Gubernur edaran malah tanggal 25 Mei sudah disampaikan kepada seluruh Bupati Wali Kota. Agar semua rumah makan, semua tempat hiburan tidak boleh buka pada bulan puasa. Begitu juga Pak Wali Kota Padang pada tanggal 2 Juni seperti itu. Sebagai penegak perda kita harus lakukan himbauan Gubernur itu, himbauan Pak Wali Kota itu harus kita tertibkan. Begitu Pak. Ya, Pak Zainud Tauhid, ada yang ingin ditambahkan karena ini kan juga ada MUI di sini yang sebenarnya bisa memberikan masukan, bisa memberikan pengaruh terhadap adanya perda-perda yang bermasalah menurut Pak Johan. Iya, perda itu kan sesungguhnya regulasi yang diterapkan di daerah yang memang itu diperlukan atau menjadi payung hukum di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Ya, kalau misalnya ada tadi dikatakan perda-perda bermasalah, kita kan memiliki mekanisme uji materi terkait dengan perda itu, ya kan? Perda bisa diuji materi di judicial review ya, melalui Mahkamah Agung misalnya. Nah, sehingga bisa terlihat apakah betul perda itu bermasalah atau tidak. Memang benar bahwa peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ya, tapi kalau misalnya pemerintah daerah juga ketika harus melaksanakan sesuatu itu juga harus ada payung hukumnya. Payung hukum inilah yang menjadi prinsip dari sebuah negara hukum itu. Nah, jadi persoalannya adalah ya kalau misalnya betul perda itu dianggap bermasalah ya diuji materi saja. Atau MUI bersama-sama dengan Kemendagri untuk mereview kembali perda-perda yang dianggap bermasalah. Kan itu bisa lebih, walaupun tentu saja domainnya tetap ada di Kemendagri sesungguhnya memang. Ya betul, Kemendagri juga punya kewenangan untuk membatalkan punya kewenangan membatalkan. Terhadap perda-perda dan Majelis Ulama Indonesia selama ini terbuka untuk diajak kerjasama ya untuk bersama-sama misalnya mencermati, mereview atau juga menyusun kembali perda-perda itu. Pak Firdaus mengikuti pemberitaan yang terjadi di Serang tentang Ibu Saini? Iya. Oke. Pertanyaan saya begini Pak, katakanlah begini, perda baik bermasalah atau tidak, itu nanti kemudian diputuskan dalam sebuah mekanisme misalnya. Yang jelas Bapak merupakan pemangku tanggung jawab pelaksanaan perda, kan seperti itu Pak ya, sebagai Satpol PP. Pertanyaan saya, apakah harus sedemikian ekstrim? Apakah tidak ada jalur yang lebih persuasif? Karena orang mengatakan ini kok kesannya tidak manusiawi sekali.
orang kecil yang Bapak katakan sendiri, warungnya juga semi permanen, hanya berisi spanduk-spanduk, makanan yang mungkin dia berhutang untuk mendapatkan bahan baku untuk kemudian berjualan, disita dan kemudian tempatnya ditutup. Sehingga akhirnya orang-orang kecil ini yang kemudian menjadi korban. Apakah tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk menegakkan perda itu selain upaya yang dilakukan sekarang? Begini ya Pak ya, kita Padang, saya bicara Padang Ya. ya. Kalau di tempat itu mungkin caranya mungkin bisa agak keras atau bagaimana. Di Padang seperti apa, Pak? Kalau kita tidak seperti itu. Kita yang jelas sebenarnya tidak ada yang menggugat, malah seluruh masyarakat mendukung itu, Pak. Oke. Masa alasan cuma anak miskin, orang miskin. Orang masih banyak yang miskin, tapi tidak membuat seperti itu. Kita kan ingin ke jalan yang benar, enggak? Kita ingin masuk surga lah. Sudahlah miskin masuk neraka lagi, kan tidak bagus seperti itu, Pak. Jadi kita persuasif, kita sifatnya baik-baik saja, tidak ada yang seperti kejadian-kejadian di luar itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, Jadi tidak ada penyitaan begitu, Pak? Tidak ada penyitaan? kan mereka rela. Kami bawa nih Bu ya, sebagai bukti bahwa Ibu jualan siang ini. Silakan. Rela atau tidak berani, Pak? Maka ada PPNS kita juga yang ngambil. Iya. Nah, ada tanda terima. Ya ini kan penyitaan tetap terjadi, artinya kan mereka disita, bahkan Bapak katakan tadi kursi-kursinya juga kami sita begitu kan? Betul, tidak semua, tentu Iya ada pasti, beberapa. iya. sebagai Tapi ada PD, penyitaan. Maksud saya apakah itu memang jalan terakhir yang bisa dilakukan? Karena misalnya ini baru awal-awal Ramadan, tidakkah bisa dilakukan upaya persuasi terlebih dahulu, diingatkan kembali kalau esoknya masih tetap melakukan pelanggaran baru disita, misalnya begitu? Pak, tadi kan saya sudah bilang, kita sebelum Lebaran, Sebelum puasa? sampai Lebaran kedua, ketiga, kita tetap patroli, Pak. Sebelum puasa kita maksudnya? kasih informasi, kita tinggalkan surat edaran Pak Wali, kita sedakan edaran Satpol PP, jangan dibuka lagi. Jadi kalau kita ambil hari ini, itu sudahlah tindakan yang sudah melalui proses. Ini sudah puasa yang minggu kedua ini, Pak. Iya, iya. Jadi intinya awalnya kita tetap memberikan arahan, memberikan nasihat, Tapi tetap dijalankan? tetap dijalankan. Jadi yang kita ambil hari ini itu adalah klimaksnya yang minggu-minggu yang lalu. Nah, kalau istilah orang Padangnya agak madal gitu ya Pak ya. Apa itu, Pak? Ya karena orang yang Nakal. mau dikasih diatur gitu. Nah, ini pertanyaan kritis juga. Pemerintah kota pilih kasih karena restoran-restoran besar siap saji yang namanya, ya saya tidak mungkin menyebutkan namanya, Ya, tapi saya nama paham itu itu. terkenal di mana-mana, itu bisa Ya. buka. Sementara yang kecil-kecil, urusan mikro, kecil, dan menengah, itu diangkat barangnya. Pak, begini, saya kan lihat itu, saya tahu kita tidak usah sebutkan restoran itu. Iya, ya, iya, kayak jangan, siap jangan, saji jangan. itu. Iya. Bukanya memang buka, tapi tidak ada orang dalamnya, Pak. Tidak ada orang itu mereka- maksudnya? Mereka itu masuk menjelang maghrib itu. Kalau bukanya kan biasa, mereka bersih-bersih, mereka menyiapkan Tapi orang makan dalam itu nggak ada. Saya bisa jamin. Yang Bapak razia yang disita ini lagi makan orangnya di dalam? Iya, orang lagi makan, orang makan minum, merokok, lagi mengopi. Nah, itu yang harus kita tertibkan. Oke. Saya bukan membela rumah makan. Berarti besok, Pak, kalau rumah memang makan dia buka, tapi tidak ada aktivitas di sana, Pak. Oke, berarti Tidak besok ada kalau aktivitas. misalnya rumah makan cepat saji itu ada orang makan di dalamnya, harus ditahan juga, harus disita juga begitu ya? Iya, kan mereka malu lah. Edaran kita, edaran Pak Wali, Pak Gubernur, dia tidak akan mau kangkangi itu, Pak. Tidak ada itu mereka makan di dalam. Mereka malu lah. Ini yang agak nakal. Ini kan yang di bawah-bawah ini, yang alasannya dia miskin, dia tidak punya uang. Kalau seperti itu, masih banyak orang lagi yang miskin, Pak. Kita kan ingin menyuruhkan ke jalan yang benar. Ini bukan Kita ini semata-mata karena pilih kasih kan, Pak? Nggak ada pilih kasih, Pak. Karena Nggak mereka ada. lebih mampu secara ekonomis dan kemudian lebih besar begitu sehingga bermasalah dengan mereka, urusannya bisa panjang sehingga Satpol PP lebih memilih yang ke bawah-bawah. Oh tidak Pak, tidak ada itu, tugas kita sama Pak. Kemarin juga ada rumah makan Padang yang agak besar buka, dilihat di dalamnya juga tidak ada. Justru yang rumah-rumah makan yang sederhana, bukan rumah makan sederhana ya, rumah makan yang kecil-kecil itu yang Jadi nakal-nakal itu syaratnya yang bikin masalah. asal tidak ada yang makan.
Jadi berjualan boleh asal tidak ada yang makan. Kalau begitu ada yang makan langsung disita begitu? Ya kalau memang makan dia pada siang hari, kita kan sudah janji sama yang bersangkutan. Iya, Kalau iya. masih ada Nggak, artinya melayani begini, orang makan, kalau saya punya orang yang warung di makan, Padang, kita beri nasihat, rumah makan yang bersangkutan kita tutup. Baik. Begitu. Kalau saya punya warung di Padang dan saya memastikan bahwa rumah makan saya tidak ada orang yang makan, itu tidak akan diganggu. Maksud kami tidak akan dirazia. Walaupun saya pas taruh di situ ada rendang, ada cincang, ada tunjang. Di dalam itu pada siang hari tidak ada masalah. Yang bermasalah kan mereka makan siang, membuka warungnya jam 2, jam 1, di saat orang sedang menahan lapar dan haus, di saat orang betul berpuasa, mereka bikin seperti itu. Malah orang kiri kanan yang marah, Pak. Beda mungkin daerah lain, saya tidak pikirkan daerah lain mau buka, yang mau bagaimana, kan itu tidak urusan kita. Baik. Jadi semua masyarakat Padang ini mendukung apa yang kita lakukan untuk menegakkan betul-betul agama kita. Pertanyaan saya kemudian begini, Pak. Pertanyaan saya kemudian begini. Bagaimana kalau kemudian saya tidak makan di tempat itu? Saya bawa saja keluar. Boleh. Saya bawa pulang. Itu nggak masalah. Restorannya tetap buka, saya beli makanannya, saya tidak makan di situ, saya bawa pulang. Proses operasional restoran itu tidak terganggu atau warung itu tidak terganggu. Banyak seperti itu. Mereka buka jam 2, jam 3, tapi tidak ada aktivitas makan, mereka bawa pulang. Kan memang ada jual tambal. Itu boleh, Pak ya? Iya, jual lauk pauk seperti di tempat pabukuan, istilahnya tempat orang berjualan itu jam 2, jam 3 udah buka. Baik. Orang beli dendeng, beli randang, beli sayur. Memang itu dibawa pulang. Yang dilarang kan makan di depan umum itu, Pak. Oke. Dilihat sama orang banyak. Terus yang punya warung senang-senang aja dapat duit, ya kan? Baik, kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita lanjutkan Pak Firdaus. Terakhir barangkali Pak, sampai sejauh ini data pelanggaran yang terjadi di Padang statistiknya seperti apa dibandingkan tahun lalu? Pak, ya? Ya. Ya kalau selama bulan puasa kita kan mulai menindaknya itu kan baru 2 hari ini. 2 hari. Jadi sudah 27 kali lah. Kalau hari tadi itu ada 16 titik yang kita amankan, 16 lokasi. Oke. Ya, jadi memang belum banyak, tapi tentu kalau kita hentikan atau kita kurangi patroli kita, mereka akan tampil lagi, akan bikin ke warung-warung kelambu itu lagi. Kembali ya. Jadi baru 27 pelanggaran ya Pak ya. Baik. Sampai hari ini. Pak Firdaus, terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Iya, selamat malam. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Pak Johan, mungkin kasus Padang adalah kasus yang unik ya. Lepas dari semua kontroversinya kita bisa berdebat dan ini sangat debatable. Tapi kita concern ke masalah-masalah yang yang di daerah lain karena bukan hanya Padang masalah seperti ini timbul di Serang merupakan sorotan kita bersama. Apakah kemudian termasuk juga Pak Zainud ini penegakan hukum harus sedemikian kaku begitu untuk perda ini? Yang pertama barangkali perdanya, apa yang harus dilakukan? Rekomendasi Bapak terkait substansi perda itu harus dilihat lagi. Jadi kalau memang perda terkait dengan pekat ya, penyakit masyarakat ya seperti tadi antara lain ada minuman keras, prostitusi, soal makan di bulan puasa, buka restoran di bulan puasa, itu penyakit masyarakat kita sebut. Nah, perda-perda pekat ini itu sebetulnya kalau dilihat induknya itu urusan agama. Ya, urusan agama adalah urusan tidak didesentralisasi. Itu ada di pemerintah pusat. Nah, jadi kalau kecuali ada daerah-daerah tertentu seperti Aceh. Ya, kecuali Aceh aja, nggak ada tempat yang lain. Aceh karena ada syariah. Nah, itu diatur di Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh. Jadi kalau ada yang membuat perda seperti itu dan kemudian ada kita anggap oleh pusat bertentangan, mungkin pusat evaluasi, ya kan, untuk memperbaiki substansi. Dan pemerintah harus bergerak cepat nih. Kalau ini termasuk perda yang kita, kalau saya, ini perda pekat yang perda bermasalah. Jadi harus dievaluasi. Kalau waktu di masa Bapak berapa perda yang di drop?
terkait dengan Perda Pekat ini? Itu ribuan perda, Ribuan, ya? ribuan, bukan sedikit ya kan. Nah ini kan terus bergulir sehingga ini begitu mati satu tumbuh lagi satu gitu ya kan. Nah itu modelnya. Jadi yang kedua adalah dari segi penegakan perdanya Ya. yang oleh Satpol PP dan oleh PPNS namanya. Ya. Nah ini harus ada mekanisme, tahapan, prosedur, tidak main Tangkap, langsung main, ya. koersif ya. Jadi harus secara persuasif dulu, ya memberitahu, menegur, memberi peringatan dan sebagainya, sehingga kita bisa tenang di bulan puasa ini. Ya, Pak Zainul Tauhid, penegakan perda ini kan perda sebenarnya kan perda syariah syiar sebenarnya kan. Perda ini kan kalau misalnya mau dilihat dari kacamata yang positif ini kan sebenarnya bagian dari syiar gitu kan. Tapi syiar ditegakkan dengan cara yang buat sebagian orang ini kok tidak manusiawi. Iya, sebenarnya tidak juga ya kita katakan bahwa perda-perda ini yang orang sering katakan ini sebagai perda syariah. Jadi jangan dilihat, jangan dimaknai bahwa setiap perda yang tadi disebutkan memiliki pengaturan yang berkaitan dengan pekat penyakit masyarakat itu kemudian dimaknai sebagai Syariah. perda syariah. Karena juga di daerah-daerah yang non muslim ya itu juga dia menerapkan perda seperti itu ya, misalnya perda terkait dengan minuman beralkohol atau minuman keras ya seperti di Papua kan juga diterapkan. Tapi kan orang sudah salah kaprah bahwa itu dimaknai sebagai perda syariah. Perda kan sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat itu, untuk memberikan pengayoman ya, supaya regulasi penegakan hukum atau juga pengaturan hukum di daerah itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Memang saya sependapat bahwa di dalam penegakan hukumnya itu yang harus dengan cara yang arif lah, dengan cara yang bijaksana, tidak bisa disamaratakan satu kondisi daerah dengan kondisi daerah yang lain. Dan juga tentunya masyarakat itu kan juga ada tahapan-tahapan penerimaan di dalam melaksanakan perda itu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Dan mudah-mudahan perda-perda semacam ini bisa lebih pro kepada banyak pihak ketimbang hanya pihak tertentu dan kemudian merugikan pihak lain, terutama orang-orang kecil sesungguhnya.